usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Brian Domani dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Starvision. Brian dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Brian dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Brian dan Yasmin udah enggak ada, ujar Brian di daerah Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Brian sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau cut bukan Amir dan Zira, itu Brian dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Brian mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Brian merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia tapi kalau aku ngomong sama dia Brian dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda. Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Brian. Meski demikian, Brian memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan, based on the script, ujar Brian, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Brian. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun, baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sopi, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, terus bangun langsung. Enggak, emang agak unik ya. Sebenarnya aku sama Brian itu kita sebelumnya udah kenal, tapi kenal selewat-lewat aja dan belum pernah ngobrol sih lebih tepatnya. Dan akhirnya kita proses reading bareng-bareng dan untungnya aku sama Brian dua orang yang sangat profesional dan kita selama proses reading itu benar-benar fokus sama skripnya. Aku mengenal Brian sebagai Bang Amar dan kayaknya sebaliknya. Kita benar-benar baru ngobrol-ngobrol sebenarnya baru-baru ini karena waktu proses reading sampai syuting itu kita fokus sekali sama karakter kita masing-masing. Jadi yang kebaikan orang tuh agak suka membingungkan tuh chemistry yang harus dibangun tuh chemistry antara Brian sama Yasmin. Ya mungkin benar beberapa orang tapi kalau kita berangkat secara profesional emang yang harus tercipta chemistry-nya itu antara Zira dan Amar versinya kita. Jadi emang proses chemistry di awal sambil jalan syuting juga dibangun terus dan kalau chemistry antara Brian sama Yasmin kayak ngobrol, kita baru ngobrol sekarang lagi promo-promoin. Kalau kita saking cinta sama ceritanya itu kita pengen serius setiap waktu kita ada itu benar-benar buat 172 Days ini. Waduh. Oke, aku tahu ada adegan sholat. Aku tahu kira paling 10 orang di belakang aku, 20. Ternyata pas masuk set, ini sebuah pengimamin 250 orang dan mending, maaf ya, orang pemain harian bukan. Itu ada Habis Quran Pak Hamas, ada Ustadz, ada orang dari mana, Ustadz ini, Ustadz itu, yang dimana, yang alhamdulillah aku seneng banget. Kalau ada salah baca dikit mereka bantu gitu. Tapi yang pas pertama kali sholat subuh dan dimana tuh lagi habis Al-Fatihah, mereka kan amin semua tuh. Pas denger amin 250 orang di dalam masjid yang bergema, itu langsung ikut kayak, kok aku ngeblank ya? Karena aku gak pernah ngebayangin diri aku ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah
akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan itu, walaupun emang adegan tapi sholatnya beneran gitu ya, lumayan lah. Ada kesulitannya nggak sih? Banyak, soalnya kan aku juga bisa dibilang masih belajar. Aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik ini tipe-tipe pohon sini, kayak itu emang mungkin nggak perfect, tapi I tried my best. Tapi kalian berdua ada nggak sih momen yang mungkin pernah dalam diri kalian sendiri kayak tidak mau menyesali momen sama orang yang disayang atau kehilangan dan sebagainya, pernah nggak sih di momen-momen seperti itu? Pastinya setiap momen sama orang-orang yang sayang sama kita itu ya you never want to end that moment, dan kita sebagai manusia selalu merasa bahwa dunia ini tuh selamanya dan kita tidak pernah memikirkan akhir dari relationship kita sama mau itu orang tua, mau itu stable suami kita, mau itu teman kita selalu mikirnya bahwa this is forever. Tapi dalam kenyataan adalah tidak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Yang bisa hilang kapan saja. Sekejap dan kapan saja, bisa tiba-tiba gitu. Dan mungkin aku sama Brian setelah kita memerankan Zira dan juga Amar, kita jadi perspektif kita dilebarkan lagi dan kita jadi orang-orang yang sebelumnya juga pasti udah, tapi mungkin tidak ada awareness yang lebih kayak sekarang. Soalnya emang kita pun, kalian pun yang nonton bisa belajar dari karakter, kita pun juga pastinya bisa belajar dari karakter. Dan ya salah satu yang kita berdua pasti belajar itu waktu itu precious. Jadi kayak sekarang aku kalau mungkin ada cekcok sedikit sama mama atau sama pasangan atau sama teman, kalau bisa sebelum tidur kita maaf. Karena kita nggak pernah tahu pas besok kita masih bangun. Salah karakter sendiri kan kalau Amar sendiri nggak belokan, mungkin nadanya juga agak tutup. Nah, kamu sendiri memang tidak menyesuaikan itu atau seperti Ini yang emang di awal, yang ini harus kalian ngerti, ini bukan biografi, bukan biopik. Biopik biografi kan artinya harus memiliki 100% semua adegan-adegan itu sama. Tapi ini based on your story. Dan dimana kita film ini juga ya reading 2 minggu, dan kita emang berusaha semungkin, dan ada beberapa seperti Bang Arci ngomong, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan untuk kepentingan film. Jadi kalau aku kemana tanya apakah perlu aku gini, dan jangan. Soalnya yang kita pengen tunjukkan Amr dan Zira itu jiwanya, bukan luarnya, supaya orang-orang itu bisa rasa kayak, oh aku ada Amrnya, oh aku ada Zira. Jadi bukan karena bentukannya doang Amr dan Zira, tapi juga karena dari dalam itu yang menurut ya? Gak apa-apa, lebih smooth kan maksudnya? Lebih smooth. Mungkin bukan lebih smooth ya, lebih tenang. Gak tenang juga. bisa dibilang lebih calm? Enggak ya? Enggak juga. Mungkin itu yang kamu rasakan. Aku nggak salah karena itu yang kamu. Tapi kan kita ada bercanda-bercandanya, ada momen di mana ada kuat emosi, kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Itu I wouldn't say calm juga. Jadi mungkin emang beda sama kita karena pembawaan kita menjadi orang yang lebih dewasa dibanding umur. Yang mereka emang aku sama Amar sama Zira seumuran ya, tapi pembawaan mereka itu jauh lebih dewasa. Yang mereka alami itu jauh lebih dewasa, dan mungkin karena kedewasaan itu kamu rasa kayak ada smooth dan calmness. Tapi dari film ini ada nggak sih yang relate banget sama kalian berdua di kehidupan nyatanya, ada kan? Aku rasa Zira itu orang yang sangat terasa, dan aku adalah orang yang sangat terasa juga. Jadi aku bisa melihat dari beberapa adegan cara Zira berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya, itu aku kayak ya I would kind of do this too. Tapi ya pastinya nggak sama ya, tapi there's just little things that I can relate to. Kalau aku ya enggak ya. Mungkin emang sama-sama cinta sama agamanya itu mungkin rasanya jauh. Makanya aku selalu bilang dari awal. Bisa bilang jauh dari mana? Iya, apa? Bisa mungkin dia jauh. Ya mungkin aku masih baik belajar. Ya kita background beda. Papa dia ustad, saya papaku koki gitu. Dia gede di pesantren, aku gede di Jamaica. Jadi kayak emang jalan hidupnya berbeda gitu. Tapi dengan memerankan karakternya dia, aku jadi belajar baik banget. Contohnya yang sekarang aku coba selalu lakukan itu masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, itu pasti ujian dari Allah. Terima aja, senyumin dan jalanin. Tapi kan banyak orang yang tahu Brian sekarang adalah orang yang
deket banget dengan agama. Apakah dengan film ini kamu semakin banget menjadi sosok yang agamais atau gimana sih Brian? Itu suatu hal yang gimana ya, aku nggak bisa jelaskan dengan kata, dan kalau aku jelaskan itu kayak kalian nggak bakal ngerti karena jalan orang beda-beda sih. Ya aku lagi berproses, dan itu hubungan aku dengan Yang Maha Kuasa Allah. Jadi aku nggak tahu aku makin dekat, aku nggak tahu aku makin jauh, tapi aku nggak tahu ini juga kerjaan ini ada tujuannya atau apa, tapi aku jalanin. Di film ini kan banyak sama sekali nggak susah ya? Nggak susah. Soalnya ini yang baik orang juga masih nggak ngerti, itu proyeknya mungkin kalian bikin ini aneh, tapi emang sebagai seni peran kita emang pas udah masuk set, pakai kostum, pakai apa, itu Brian dan Yasmin juga ada. Amr dan Zira yang kalian lihat di frame tadi itu bukanlah Brian sama Yasmin di dunia nyata, dan sangat amat jauh berbeda. Walau cuma kita udah kan terus kita di base camp bareng-bareng, itu kita bukan terjadi Amr dan Zira, itu sudah Yasmin dan Brian yang duduknya di ujung sama di ujung gitu. Jadi ini ya, gimana? Kalian sendiri nonton KMC suka nggak? Suka, jujur. Suka. Jujur kita habis cut, ada rasa canggung di situ. Iya jujur, kayak masih canggung bukan karena aku masuk sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia sebagai Brian dan Yasmin, kayak kita kalau masuk ya bener-bener kalau ngobrol ya kayak lu nongkrongan sana tongkrongan gue kayak agak beda gitu, jadi kayak tapi di saat jadi aman sama Zira, dan insya Allah kamu semua merasakan emosinya, itu emang kayak secara langsung kata kasarnya mungkin jiwanya aman sama Zira masuk, karena emang kita niatnya seperti itu. Ada batasan pasti untuk batasan adegan dari kalian lahir ya? Dari kita berdua nggak ada batasan untuk adegan sama sekali. Kita benar-benar based on the script, based dengan apa yang kita udah readingin selama 2 minggu, based dengan apa yang kita udah ngobrol sama Zira, sama Bunda, dan jadi ini setiap adegan bukan kayak tiba-tiba kita pengen, nggak harus ada pembicaraan sebelumnya. Konsen itu juga penting, konsen antara pemain juga, soalnya kan adegan juga ada lighting, ada apa videografi, segala kan harus dibahas semua itu, dan ini emang kita bahas sesuai script dan persetujuan semua orang, dan insya Allah kan semua suka masih kan rasa emosinya. Brian Domani canggung usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Brian Domani dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Starvision. Brian dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Brian dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh, tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Brian dan Yasmin udah enggak ada, ujar Brian di daerah Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Brian sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau cut bukan Amir dan Zira, itu Brian dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Brian mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Brian merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia Brian dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda. Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Brian. Meski demikian, Brian memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan, based on the script, ujar Brian, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Brian. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun,
Baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sophie, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, terus bangun langsung udah. Enggak, emang agak unik ya. Sebenarnya yang kesal Lain itu kita sebelumnya udah kenal tapi kenal selewat-lewat aja dan belum pernah ngobrol lebih tepatnya. Dan akhirnya kita proses reading bareng-bareng dan untungnya aku sama Brian dua orang yang sangat profesional dan kita selama proses reading itu benar-benar fokus sama skripnya. Aku mengenal Brian sebagai Bang Amar dan kayaknya sebaliknya. Kita benar-benar baru ngobrol-ngobrol sampai baru-baru ini karena waktu proses reading sampai syuting itu kita fokus sekali sama karakter kita masing-masing. Jadi yang kebaikan orang tuh agak suka membingungkan tuh chemistry yang harus dibangun tuh chemistry antara Brian sama Yasmin. Ya mungkin benar beberapa orang, tapi kalau kita sepakat secara profesional, emang yang harus tercipta chemistry-nya itu antara Zira dan Amar versinya kita. Jadi emang proses chemistry di awal sambil jalan syuting juga dibangun terus. Dan kalau chemistry antara Brian sama Yasmin kayak ngobrol, kita baru ngobrol sekarang lagi promo-promoin. Kalau kita saking cinta sama ceritanya, kita pengen serius setiap waktu kita ada, itu benar-benar buat 172 Days ini. Waduh. Oke, aku tahu ada adegan sholat. Aku tahu kira paling 10 orang di belakang aku, di 20. Ternyata pas masuk set, ini sebuah pengimamin 250 orang dan mending, maaf ya, orang pemain harian bukan. Itu ada Habis Quran Pak Hamas, ada Ustadz, ada orang dari mana, Ustadz ini, Ustadz itu, yang dimana, yang alhamdulillah aku seneng banget. Kalau ada salah baca dikit mereka bantu gitu. Tapi yang pas pertama kali sholat subuh dan dimana tuh lagi habis Al-Fatihah, mereka kan amin semua tuh. Pas denger amin 250 orang di dalam masjid yang bergema, itu langsung ikut kayak, kok aku ngeblank ya. Karena aku gak pernah ngebayangin diri aku ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan itu, walaupun emang adegan tapi sholatnya beneran gitu. Ya lumayan lah. Banyak, soalnya kan aku juga bisa dibilang masih belajar. Aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik ini tipe-tipe ini kayak itu emang mungkin gak perfect, tapi I tried my best. Tapi kalian berdua ada nggak sih momen yang mungkin pernah dalam diri kalian sendiri kayak tidak mau menyesali momen sama orang yang disayang atau kehilangan dan sebagainya, pernah nggak sih di momen-momen seperti pastinya setiap momen sama orang-orang yang sayang sama kita itu ya you never want to end that moment. Dan kita sebagai manusia selalu merasa bahwa dunia ini tuh selamanya dan kita tidak pernah memikirkan akhir dari relationship kita sama mau itu orang tua, mau itu siapa suami kita, mau itu teman kita selalu mikirnya bahwa this is forever. Tapi dalam kenyataan adalah nggak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Yang bisa hilang kapan saja. Sekejap dan kapan saja, bisa tiba-tiba gitu. Dan mungkin aku sama Brian setelah kita memerankan Zira dan juga Amar, kita jadi perspektif kita dilebarkan lagi dan kita jadi orang-orang yang sebelumnya juga pasti udah, tapi mungkin tidak ada awareness yang lebih kayak sekarang. Soalnya emang kita pun, kalian pun yang nonton bisa belajar dari karakter, kita pun juga pastinya bisa belajar dari karakter. Dan ya salah satu yang kita berdua pasti belajar itu waktu itu precious. Jadi kayak sekarang aku kalau mungkin ada cekcok sedikit sama mama atau sama pasangan atau sama teman, kalau bisa sebelum tidur kita maaf. Karena kita nggak pernah tahu pas besok kita masih bangun. Salah karakter sendiri kan kalau Amar sendiri nggak belokan, nadanya juga agak tutup. Nah, aku sendiri memang tidak menyesuaikan itu. Ini yang emang di awal, yang ini harus kalian ngerti, ini bukan biografi, bukan biopik. Biopic biografi kan artinya harus memberikan 100% semua adegan-adegan itu sama.
tapi ini based on their story. Dan dimana kita film ini juga ya reading 2 minggu, dan kita emang berusaha semungkin, dan ada beberapa seperti Bang Archie ngomong, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan untuk kepentingan film. Jadi kalau aku kemana tanya apakah perlu aku gini, dan jangan. Soalnya yang kita pengen tunjukkan Amr dan Zira itu jiwanya, bukan luarnya, supaya orang-orang tuh bisa rasa kayak, oh aku ada Amrnya, oh aku ada Zira. Jadi bukan karena bentukannya doang Amr dan Zira, tapi juga karena dari dalam itu yang menurut aku. Ya? Gak apa-apa, lebih smooth kan maksudnya. Lebih smooth. Mungkin bukan lebih smooth ya, lebih tenang. Gak tenang juga. Bisa dibilang lebih calm? Enggak ya? Enggak juga. Mungkin itu yang kamu rasakan. Aku nggak salah karena itu yang kamu rasakan. Tapi kan kita ada perjalanannya, ada momen di mana ada keluar emosi, kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Itu I wouldn't say calm juga. Jadi mungkin emang beda sama kita karena pembawaan kita menjadi orang yang lebih dewasa dibanding umur. Yang mereka emang aku sama Amar sama Zira seumuran ya, tapi pembawaan mereka itu jauh lebih dewasa. Yang mereka alami itu jauh lebih dewasa, dan mungkin karena kedewasaan itu kamu rasa kayak ada smooth dan calmness. Tapi filmnya ada nggak sih yang relate banget sama kalian berdua di kehidupan nyatanya, ada nggak? Aku rasa Zira itu orang yang sangat terasa, dan aku adalah orang yang sangat terasa juga. Jadi aku bisa melihat dari beberapa adegan cara Zira berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya, itu aku kayak ya I would kind of do this too. Tapi ya pastinya nggak sama ya, tapi there's just little things that I can relate to. Kalau aku ini enggak ya. Mungkin emang sama-sama cinta sama agamanya itu mungkin rasanya jauh. Makanya aku selalu bilang dari awal. Bisa bilang jauh. Iya, apa? Bisa mungkin dia jauh. Ya mungkin aku masih baik belajar. Ya kita background beda. Papa dia ustad, saya papaku koki gitu. Dia gede di pesantren, aku gede di Jamaica. Jadi kayak emang jalan hidupnya berbeda gitu. Tapi dengan memerankan karakternya dia, aku jadi belajar baik banget. Contohnya yang sekarang aku coba selalu lakukan itu masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, itu pasti ujian dari Allah. Terima aja, senyumin dan jalanin. Tapi kan banyak orang yang tahu Brian sekarang adalah orang yang dekat banget dengan agama. Apakah dengan film ini kamu semakin banget menjadi sosok yang agamais atau gimana sih Brian? Aku itu suatu hal yang gimana ya, aku nggak bisa jelaskan dengan kata, dan kalau aku jelaskan juga kayak kalian nggak bakal ngerti karena jalan orang beda-beda sih. Ya aku lagi berproses, dan itu hubungan aku dengan Yang Maha Kuasa Allah. Jadi aku nggak tahu aku makin dekat, aku nggak tahu aku makin jauh, tapi aku nggak tahu ini juga tidak kerjaan ini ada tujuannya atau apa, tapi aku jalanin. Di film ini kan banyak sama sekali nggak susah ya? Nggak susah. Soalnya ini yang baik orang juga masih nggak ngerti, itu upgrade-nya mungkin kalian bikin ini aneh, tapi emang sebagai seni peran kita emang pas udah masuk set pakai kostum, pakai apa, itu Brian dan Yasmin nggak ada. Amr dan Zira yang kalian lihat di frame tadi itu bukanlah Brian sama Yasmin di dunia nyata, dan sangat amat jauh berbeda. Walau cuma kita udah terus kita di base camp bareng-bareng, itu kita bukan terjadi Amr dan Zira, itu sudah Yasmin dan Brian yang duduknya di ujung sama di ujung gitu. Jadi ini ya, gimana? Kalian sendiri nonton KMC suka nggak? Suka, jujur? Suka. Jujur kita habis cut, ada rasa canggung di situ. Iya jujur, kayak masih canggung bukan karena aku masuk sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia sebagai Brian dan Yasmin, kayak kita kalau masuk ya bener-bener kalau ngobrol ya kayak lu nongkrongan sana tongkrongan gue kayak agak beda gitu, jadi kayak tapi di saat jadi aman sama Zira, dan insya Allah kamu semua merasakan emosinya itu emang kayak secara langsung kata kasarnya mungkin jiwanya aman sama Zira masuk, karena emang kita niatnya seperti itu. Ada batasan nggak sih untuk batasan adegan dari kalian lahir ya? Dari kita berdua nggak ada batasan untuk adegan sama sekali. Kita benar-benar based on the script, based dengan apa yang kita udah readingin selama 2 minggu, based dengan apa yang kita udah ngobrol sama Zira, sama Bunda, dan
Jadi ini setiap adegan bukan kayak tiba-tiba kita pengen, nggak harus ada pembicaraan sebelumnya. Konsen itu juga penting, konsen antara pemain juga, soalnya kan adegan juga ada lighting, ada apa video, segala kan harus dibahas semua itu. Dan ini emang kita bahas sesuai script dan persetujuan semua orang, dan insya Allah kan suka masih kan rasa emosinya. Brian Domani canggung usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Brian Domani dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Starvision. Brian dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Brian dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Brian dan Yasmin udah enggak ada, ujar Brian di daerah Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Brian sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau cut bukan Amir dan Zira, itu Brian dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Brian mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Brian merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia tapi kalau aku ngomong sama dia Brian dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda. Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Brian. Meski demikian, Brian memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan, based on the script, ujar Brian, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Brian. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun, baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sopi, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, terus bangun langsung udah. Enggak, emang agak unik ya. Sebenarnya yang bisa ngebayangin itu kita sebelumnya udah kenal tapi kenal selewat-lewat aja dan belum pernah ngobrol gitu kan ya. Dan akhirnya kita proses reading bareng-bareng dan untungnya aku sama Brian dua orang yang sangat profesional dan kita selama proses reading itu benar-benar fokus sama skripnya. Aku mengenal Brian sebagai Bang Amar dan kayaknya sebaliknya. Kita benar-benar baru ngobrol-ngobrol sampai baru-baru ini karena waktu proses reading sampai syuting itu kita fokus sekali sama karakter kita masing-masing. Jadi yang kebaikan orang tuh agak suka membingungkan tuh chemistry yang harus dibangun tuh chemistry antara Brian sama Yasmin. Ya mungkin benar beberapa orang, tapi kalau kita sepakat secara profesional, emang yang harus tercipta chemistry-nya itu antara Zira dan Amar versinya kita. Jadi emang proses chemistry di awal sambil jalan syuting juga dibangun terus. Dan kalau chemistry antara Brian sama Yasmin kayak ngobrol, kita baru ngobrol sekarang lagi promo-promo ini. Kalau kita saking cinta sama ceritanya itu kita pengen serius, setiap waktu kita ada itu benar-benar buat 172 Days ini. Waduh.
Oke, aku tahu ada adegan sholat. Aku tahu. Kira paling 10 orang di belakang aku, 20. Ternyata pas masuk set, ini sebuah imamin 250 orang dan mending, maaf ya, orang pemain harian bukan. Itu ada Habis Quran, Bang Hamas, ada Ustadz, ada orang dari mana, Ustadz ini, Ustadz itu, yang dimana, yang alhamdulillah aku juga seneng banget. Kalau ada salah baca dikit mereka bantu gitu. Tapi yang pas pertama kali sholat subuh dan dimana tuh lagi habis Al-Fatihah, mereka kan amin semua tuh. Pas denger amin 250 orang di dalam masjid yang bergema, itu langsung ikut kayak, kok aku ngeblank ya. Karena aku nggak pernah ngebayangin diri aku ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan itu, walaupun emang adegan tapi sholatnya beneran gitu. Ya lumayan lah. Banyak, soalnya kan aku juga bisa dibilang masih belajar. Aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik ini tipe-tipe ini kayak itu emang mungkin nggak perfect, tapi I tried my best. Tapi kalian berdua ada nggak sih momen yang mungkin pernah dalam diri kalian sendiri kayak tidak mau menyesali momen sama orang yang disayang atau kehilangan dan sebagainya, pernah nggak sih di momen-momen seperti pastinya setiap momen sama orang-orang yang sayang sama kita itu ya you never want to end that moment, dan kita sebagai manusia selalu merasa bahwa dunia ini tuh selamanya dan kita tidak pernah memikirkan akhir dari relationship kita sama mau itu orang tua, mau itu status suami kita, mau itu teman kita selalu mikirnya bahwa this is forever. Tapi dalam kenyataan adalah tidak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Yang bisa hilang kapan saja. Sekejap dan kapan saja, bisa tiba-tiba gitu. Dan mungkin aku sama Brian setelah kita memerankan Zira dan juga Noor, kita jadi perspektif kita dilebarkan lagi dan kita jadi orang-orang yang sebelumnya juga pasti udah, tapi mungkin tidak ada awareness yang lebih kayak sekarang. Soalnya emang kalian pun yang nonton bisa belajar dari karakter, kita pun juga pastinya bisa belajar dari karakter. Dan ya salah satu yang kita berdua pasti belajar tuh waktu itu precious. Jadi kayak sekarang aku kalau mungkin ada cekcok sedikit sama mama atau sama pasangan atau sama teman, kalau bisa sebelum tidur kita maaf. Karena kita nggak pernah tahu pas besok kita masih bangun. Salah karakter sendiri kan kalau Amel sendiri nggak belokan, mungkin badannya juga agak gemuk. Nah, kamu sendiri memang tidak menyesuaikan itu atau seperti Ini yang emang di awal, yang ini harus kalian ngerti, ini bukan biografi, bukan biopik. Biopik biografi kan artinya harus memiliki 100% semua adegan-adegan itu sama. Tapi ini based on their story. Dan dimana kita film ini juga ya reading 2 minggu, dan kita emang berusaha semungkin, dan ada beberapa seperti Bang Arci ngomong, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan untuk kepentingan film. Jadi kalau aku kemana tanya apakah perlu aku gini, dan jangan. Soalnya yang kita pengen tunjukkan Amr dan Zira itu jiwanya, bukan luarnya, supaya orang-orang tuh bisa rasa kayak, oh aku ada Amrnya, oh aku ada Zira. Jadi bukan karena bentukannya doang Amr dan Zira, tapi juga karena dari dalam itu yang menurut ya? Gak apa-apa, lebih smooth kan maksudnya. Lebih smooth. Mungkin bukan lebih smooth ya, lebih tenang. Gak tenang juga. bisa dibilang lebih calm? Enggak ya? Enggak juga. Mungkin itu yang kamu rasakan. Aku nggak salah karena itu yang kamu rasakan. Tapi kan kita ada perjalanannya, ada momen di mana ada keluar emosi, kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Itu I wouldn't say calm juga. Jadi mungkin emang beda sama kita karena pembawaan kita menjadi orang yang lebih dewasa dibanding umur. Yang mereka emang aku sama Zira seumuran ya, tapi pembawaan mereka itu jauh lebih dewasa. Yang mereka alami itu jauh lebih dewasa, dan mungkin karena kedewasaan itu kamu rasa kayak ada smooth dan calmness. Tapi dari film ini ada nggak sih yang relate banget sama kalian berdua di kehidupan nyatanya, ada nggak? Aku rasa Zira itu orang yang sangat terasa, dan aku adalah orang yang sangat terasa juga. Jadi aku bisa melihat dari beberapa adegan cara Zira berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya, itu aku kayak ya I would kind of do this too. Tapi ya pastinya nggak sama ya, tapi there's just little things that I can relate to.
Kalau aku, ya enggak ya. Mungkin emang sama-sama cinta sama agamanya itu mungkin rasanya jauh lebih. Makanya aku selalu bilang dari Gak awal. bisa bilang jauh. Iya, apa? Justru mungkin dia jauh. Ya mungkin aku masih baik belajar. Ya kita background beda. Papa dia ustad, saya bapakku koki gitu. Dia gede di pesantren, aku gede di Jamaica. Jadi kayak emang jalan hidupnya berbeda gitu. Tapi dengan memerankan karakternya dia, aku jadi belajar baik banget. Contohnya yang sekarang aku coba selalu lakukan itu masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, itu pasti ujian dari Allah. Terima aja, senyumin dan jalan. Tapi kan banyak orang yang tahu Brian sekarang adalah orang yang dekat banget dengan agama. Apakah dengan film ini kamu semakin banget menjadi sosok yang agamais atau gimana sih Brian? Aku itu suatu hal yang gimana ya, aku nggak bisa jelaskan dengan kata. Dan kalau aku jelaskan juga kayak kalian nggak bakal ngerti karena jalan orang beda-beda sih. Ya aku lagi berproses dan itu hubungan aku dengan Maha Kuasa Allah. Jadi aku nggak tahu aku makin dekat, aku nggak tahu aku makin jauh, tapi aku nggak tahu ini juga tidak kerjaan ini ada tujuannya atau apa, tapi aku jalanin. Di film ini kan banyak sama sekali nggak susah ya? Gak susah. Soalnya ini yang baik orang juga masih nggak ngerti itu proyeknya mungkin kalian bikin ini aneh. Tapi emang sebagai seni peran kita emang pas udah masuk set pakai kostum pakai apa itu Brian dan Yasmin nggak ada. Amr dan Zira yang kalian lihat di frame tadi itu bukanlah Brian sama Yasmin di dunia nyata dan sangat amat jauh berbeda. Walau cuma kita udahan terus kita di base camp bareng-bareng, itu kita bukan terjadi Amr dan Zira, itu sudah Yasmin dan Brian yang duduknya di ujung sama di ujung gitu. Jadi ini ya, gimana? Kalian sendiri nonton KMC suka nggak? Suka, jujur. Suka. Jujur kita habis cut, ada rasa canggung di situ. Iya jujur, kayak masih canggung bukan karena aku masuk sendiri, tapi kalau aku ngomong sama dia sebagai Brian dan Yasmin, kayak kita kalau masuk ya bener-bener kalau ngobrol ya kayak lu nongkrongan sana tongkrongan gue kayak agak beda gitu, jadi kayak tapi saat jadi aman sama Zira dan insya Allah kamu semua merasakan emosinya itu emang kayak secara langsung kata kasarnya mungkin jiwanya aman sama Zira masuk karena emang kita niatnya seperti itu. Ada batasan nggak sih untuk batasan adegan dari kalian terakhir ya? Dari kita berdua nggak ada batasan untuk adegan sama sekali. Kita benar-benar based on the script, based dengan apa yang kita udah readingin selama 2 minggu, based dengan apa yang kita udah ngobrol sama Zira, sama Bunda. Dan jadi ini setiap adegan bukan kayak tiba-tiba kita pengen, nggak harus ada pembicaraan sebelumnya. Konsen itu juga penting, konsen antara pemain juga, soalnya kan adegan juga ada lighting, ada apa video, segala kan harus dibahas semua itu. Dan ini emang kita bahas sesuai script dan persetujuan semua orang, dan insya Allah kan suka masih kayak rasa emosinya. terima kasih. Abang mau sholat. Brian Domani canggung usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Brian Domani dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Starvision. Brian dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Brian dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Brian dan Yasmin udah enggak ada, ujar Brian di daerah Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Brian sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau cut bukan Amir dan Zira, itu Brian dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Brian mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Brian merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia tapi kalau aku ngomong sama dia Brian dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda.
Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Brian. Meski demikian, Brian memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan. Based on the script, ujar Brian, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Brian. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun, baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sopi, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, bangun langsung udah. Enggak, emang agak unik ya. Sebenarnya yang bisa ngebayangin itu kita sebelumnya udah kenal tapi kenal selewat-lewat aja dan belum pernah ngobrol gitu kan ya. Dan akhirnya kita proses reading bareng-bareng dan untungnya aku sama Brian dua orang yang sangat profesional dan kita selama proses reading itu benar-benar fokus sama skripnya. Aku mengenal Brian sebagai Bang Amar dan kayaknya sebaliknya. Kita benar-benar baru ngobrol-ngobrol sebenarnya baru-baru ini karena waktu proses reading sampai syuting itu kita fokus sekali sama karakter kita masing-masing. Jadi yang kebaikan orang tuh agak suka membingungkan tuh chemistry yang harus dibangun tuh chemistry antara Brian sama Yasmin. Ya mungkin benar beberapa orang, tapi kalau kita betul-betul secara profesional, emang yang harus tercipta chemistry-nya itu antara Zira dan Amar versinya kita. Jadi emang proses chemistry di awal sambil jalan syuting juga dibangun terus. Dan kalau chemistry antara Brian sama Yasmin kayak ngobrol, kita baru ngobrol sekarang lagi promo-promoin. Kalau kita saking cinta sama ceritanya, kita pengen serius. Setiap waktu kita ada, itu benar-benar buat 172 Days ini. Waduh. Oke, aku tahu ada adegan sholat. Aku tahu. Kira paling 10 orang di belakang aku, 20. Ternyata pas masuk set, ini sebuah pengimamin 250 orang dan mending, maaf ya, orang pemain harian bukan. Itu ada Habis Quran Pak Hamas, ada Ustadz, ada orang dari mana, Ustadz ini, Ustadz itu, yang dimana, yang alhamdulillah aku juga seneng banget kalau ada salah baca dikit mereka bantu gitu. Tapi yang pas pertama kali sholat subuh dan dimana tuh lagi habis Al-Fatihah, mereka kan amin semua tuh. Pas denger amin 250 orang di dalam masjid yang bergema, itu langsung ikut kayak, kok aku ngeblank ya. Karena aku gak pernah ngebayangin diri aku ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan itu, walaupun emang adegan tapi sholatnya beneran gitu. Ya lumayan lah. Banyak, soalnya kan aku juga bisa dibilang masih belajar. Aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik ini tipe-tipe pohon sini kayak itu emang mungkin gak perfect, tapi I tried my best. Tapi kalian berdua ada nggak sih momen yang mungkin pernah dalam diri kalian sendiri kayak tidak mau menyesali momen sama orang yang disayang atau kehilangan dan sebagainya, pernah nggak sih di momen-momen seperti itu? Pastinya setiap momen sama orang-orang yang sayang sama kita itu ya you never want to end that moment. Dan kita sebagai manusia selalu merasa bahwa dunia ini tuh selamanya dan kita tidak pernah memikirkan akhir dari relationship kita sama kalau itu orang tua, kalau itu statement suami kita, kalau itu teman kita selalu mikirnya bahwa this is forever. Tapi dalam kenyataan adalah tidak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Yang bisa hilang kapan saja. Sekejap dan kapan saja, bisa tiba-tiba gitu. Dan mungkin aku sama Brian setelah kita memerankan Zira dan juga Amar, kita jadi perspektif kita dilebarkan lagi dan kita jadi orang-orang yang sebelumnya juga pasti udah, tapi mungkin tidak ada awareness
awareness yang lebih kayak sekarang. Soalnya emang kalian pun yang nonton bisa belajar dari karakter, kita pun juga pastinya bisa belajar dari karakter. Dan ya salah satu yang kita berdua pasti belajar tuh waktu itu precious. Jadi kayak sekarang aku kalau mungkin ada cekcok sedikit sama mama atau sama pasangan atau sama teman, kalau bisa sebelum tidur kita maaf. Karena kita nggak pernah tahu pas besok kita masih bangun. Salah karakter sendiri kan kalau Ahmad sendiri nggak belokan, mungkin badannya juga agak gemuk. Nah, kamu sendiri memang tidak menyesuaikan itu maksudnya. Ini yang emang di awal, yang ini harus kalian ngerti, ini bukan biografi, bukan biopik. Biopik biografi kan artinya harus memiliki 100% semua adegan-adegan itu sama. Tapi ini based on your story. Dan dimana kita film ini juga ya reading 2 minggu dan kita emang berusaha semungkin, dan ada beberapa seperti Bang Arci ngomong, ada yang ditambahkan, ada yang kurangkan untuk kepentingan film. Jadi kalau aku kemana tanya apakah perlu aku gini, dan jangan. Soalnya yang kita pengen tunjukkan Amr dan Zira itu jiwanya, bukan luarnya, supaya orang-orang itu bisa kayak, oh aku ada Amrnya, oh aku ada Zira. Jadi bukan karena bentukannya doang Amr dan Zira, tapi juga karena dari dalam itu yang menurut ya? Gak apa-apa, lebih smooth kan maksudnya? Lebih smooth. Mungkin bukan lebih smooth ya, lebih tenang. Gak tenang juga. Bisa dibilang lebih calm? Enggak ya? Enggak juga. Mungkin itu yang kamu rasakan. Aku nggak salah karena itu yang kamu rasakan. Tapi kan kita ada perjalanannya, ada momen di mana ada keluar emosi, kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Itu I wouldn't say calm juga. Jadi mungkin emang beda sama kita karena pembawaan kita menjadi orang yang lebih dewasa dibanding umur. Yang mereka emang aku sama Zira seumuran ya, tapi pembawaan mereka itu jauh lebih dewasa. Yang mereka alami itu jauh lebih dewasa, dan mungkin karena kedewasaan itu kamu rasa kayak ada smooth dan calmness. Tapi film ini ada nggak sih yang relate banget sama kalian berdua di kehidupan nyatanya, ada kan? Aku rasa Zira itu orang yang sangat terasa. Ya, betul. Dan aku adalah orang yang sangat terasa juga. Jadi aku bisa melihat dari beberapa adegan cara Zira berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya. Itu aku kayak, ya I would kind of do this too. Tapi ya pastinya nggak sama ya. Tapi there's just little things that I can relate to. Kalau aku, ya enggak ya. Mungkin emang sama-sama cinta sama agamanya itu mungkin pastinya jauh lebih. Makanya aku selalu bilang dari awal. Gak bisa bilang jauh. Iya, apa? Justru mungkin dia jauh. Ya mungkin aku masih baik belajar. Ya kita background beda. Papa dia ustad, saya papaku koki gitu. Dia gede di pesantren, aku gede di Jamaica. Jadi kayak emang jalan hidupnya berbeda gitu. Tapi dengan memerankan karakternya dia, aku jadi belajar baik banget. Contohnya yang sekarang aku coba selalu lakukan itu masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, itu pasti ujian dari Allah. Terima aja, senyumin dan jalan. Tapi kan banyak orang yang tahu Brian sekarang adalah orang yang dekat banget dengan agama. Apakah dengan film ini kamu semakin banget menjadi sosok yang agamais atau gimana sih Brian? Aku itu sesuatu hal yang gimana ya, aku nggak bisa jelaskan dengan kata, dan kalau aku jelaskan juga kalian nggak bakal ngerti karena jalan orang beda-beda sih. Ya aku lagi berproses, dan itu hubungan aku dengan Maha Kuasa Allah. Jadi aku nggak tahu aku makin dekat, aku nggak tahu aku makin jauh, tapi aku nggak tahu ini juga tidak kerjaan ini ada tujuannya atau apa, tapi aku jalanin. Di film ini kan banyak sama sekali nggak susah ya? Nggak susah. Soalnya ini yang baik orang juga masih nggak ngerti, itu bukan brandingnya. Mungkin kalian bikin ini aneh. Tapi emang sebagai seni peran kita emang pasti udah mesti set, pakai kostum, pakai apa. Itu Brian dan Yasmin nggak ada. Amr dan Zira yang kalian lihat di frame tadi itu bukanlah Brian sama Yasmin di dunia nyata, dan sangat amat jauh berbeda. Walau cuma kita udahan terus kita di base camp bareng-bareng, itu kita bukan terjadi Amr dan Zira, itu sudah Yasmin dan Brian yang duduknya di ujung sama di ujung gitu. Jadi ini ya, gimana? Kalian sendiri nonton KMC suka nggak? Suka, jujur. Suka. Jujur kita habis
suka ada rasa canggung di situ. Iya jujur, kayak masih canggung bukan karena aku masuk sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia sebagai Bryan dan Yasmin, kayak kita kalau masuk ya berdua kalau ngobrol ya kayak lu nongkrongan sana tongkrongan dulu kayak agak beda gitu, jadi kayak tapi di saat jadi aman sama Zira dan insya Allah kamu semua merasakan emosinya itu emang kayak secara langsung kata kasarnya mungkin jiwanya aman sama Zira masuk karena emang kita niatnya seperti itu. Ada batasan nggak sih untuk batasan adegan dari kalian lahir ya? Dari kita berdua nggak ada batasan untuk adegan sama sekali. Kita benar-benar based on the script, based dengan apa yang kita udah readingin selama 2 minggu, based dengan apa yang kita udah ngobrol sama Zira, sama Bunda, dan jadi ini setiap adegan bukan kayak tiba-tiba kita pengen, nggak harus ada pembicaraan sebelumnya. Konsen itu juga penting, konsen antara pemain juga, soalnya kan adegan juga ada lighting, ada apa video, segala kan harus dibahas semua itu. Dan ini emang kita bahas sesuai script dan persetujuan semua orang, dan insya Allah kan suka masih kan rasa emosinya. terima kasih. Abang mau sholat. Bryan Domany canggung usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Bryan Domany dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Starvision. Bryan dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Bryan dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Bryan dan Yasmin udah enggak ada, ujar Bryan di daerah Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Bryan sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau cut bukan Amir dan Zira, itu Bryan dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Bryan mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Bryan merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia tapi kalau aku ngomong sama dia Bryan dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda. Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Bryan. Meski demikian, Bryan memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan, based on the script, ujar Bryan, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Bryan. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun, baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Bryan Domany, Yoriko Angelin, Amara Sophie, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, kita bangun langsung kan. Enggak, emang agak unik ya. Sebenarnya aku sama Bryan itu kita sebelumnya udah kenal tapi kenal selewat-lewat aja dan belum pernah ngobrol lebih tepatnya. Dan akhirnya kita proses reading bareng-bareng dan untungnya aku sama Bryan dua orang yang sangat profesional dan kita selama proses reading itu benar-benar fokus sama skripnya. Aku mengenal Bryan sebagai Bang Amar dan kayaknya sebaliknya. Kita benar-benar baru ngobrol-ngobrol sampai baru-baru ini karena waktu proses reading sampai syuting itu kita fokus sekali sama karakter kita masing-masing. Jadi yang
kebaikan orang tuh agak suka membingungkan tuh chemistry yang harus dibangun tuh chemistry antara Brian sama Yasmin. Ya mungkin benar beberapa orang, tapi kalau kita betul-betul sepakat secara profesional, emang yang harus tercipta chemistry-nya itu antara Zira dan Amar versinya kita. Jadi emang proses chemistry di awal sambil jalan syuting juga dibangun terus. Dan kalau chemistry antara Brian sama Yasmin kayak ngobrol, kita baru ngobrol sekarang lagi promo-promo ini. Soalnya kita saking cinta sama ceritanya, kita pengen serius setiap waktu kita ada, itu benar-benar buat 172 days ini. Waduh. Oke, aku tahu ada adegan sholat. Aku tahu kira paling 10 orang di belakang aku, 20. Ternyata pas masuk set, ini semua pengimamin 250 orang dan mending, maaf ya, orang pemain harian bukan. Itu ada Habis Quran, Hamas, ada Ustadz, ada orang dari mana, Ustadz ini, Ustadz itu, yang dimana, yang alhamdulillah juga seneng banget kalau ada salah baca dikit mereka bantu gitu. Tapi yang pas pertama kali sholat subuh dan dimana tuh lagi habis Al-Fatihah, mereka kan amin semua tuh. Pas denger amin 250 orang di dalam masjid yang bergema, itu langsung ikut kayak, kok aku ngeblank ya. Karena aku gak pernah ngebayangin diri aku ada di posisi itu. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk merasakan itu, walaupun emang adegan tapi sholatnya beneran gitu. Ya lumayan lah. Banyak, soalnya kan aku juga bisa dibilang masih belajar. Aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik ini tipe-tipe di sini kayak itu emang mungkin nggak perfect, tapi I tried my best. Tapi kalian berdua ada nggak sih momen yang mungkin pernah dalam diri kalian sendiri kayak tidak mau menyesali momen sama orang yang disayang atau kehilangan dan sebagainya, pernah nggak sih ada di momen-momen seperti itu? Pastinya setiap momen sama orang-orang yang sayang sama kita itu ya we never want to end that moment, dan kita sebagai manusia selalu merasa bahwa dunia ini tuh selamanya dan kita tidak pernah memikirkan akhir dari relationship kita sama mau itu orang tua, mau itu status suami kita, mau itu teman kita selalu mikirnya bahwa this is forever. Tapi dalam kenyataan adalah enggak selamanya. Kita di sini hanya sementara. Dia bisa hilang kapan saja. Sekejap dan kapan saja, bisa tiba-tiba gitu. Dan mungkin aku sama Brian setelah kita memerankan Zira dan juga Amar, kita jadi perspektif kita dilebarkan lagi dan kita jadi orang-orang yang sebelumnya juga pasti udah, tapi mungkin tidak ada awareness yang lebih kayak sekarang. Soalnya emang kalian pun yang nonton bisa belajar dari karakter, kita pun juga pastinya bisa belajar dari karakter. Dan ya salah satu yang kita berdua pasti belajar itu waktu itu precious. Jadi kayak sekarang aku kalau mungkin ada cekcok sedikit sama mama atau sama pasangan atau sama teman, kalau bisa sebelum tidur kita maaf. Karena kita nggak pernah tahu pas besok kita masih bangun. Karena salah karakter sendiri kan kalau Amar sendiri nggak belokan, mungkin badannya juga agak gemuk. Nah, kamu sendiri memang tidak menyesuaikan itu atau seperti apa? Ini yang emang di awal, yang ini harus kalian ngerti, ini bukan biografi, bukan biopik. Biopik biografi kan artinya harus memiliki 100% semua adegan-adegan itu sama. Tapi ini based on your story. Dan dimana kita film ini juga ya reading 2 minggu, dan kita emang berusaha semungkin, dan ada beberapa seperti Bang Arci ngomong, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan untuk kepentingan film. Jadi kalau aku kemarin tanya apakah perlu aku gini, dan jangan. Soalnya yang kita pengen tunjukkan Amar dan Zira itu jiwanya, bukan luarnya, supaya orang-orang itu bisa rasakan, oh aku ada Amarnya, oh aku ada Zira. Jadi bukan secara bentukannya doang Amar dan Zira, tapi juga karena dari dalam itu yang membuat ya? Gak apa-apa, lebih smooth kan maksudnya? Lebih smooth. Mungkin bukan lebih smooth ya, lebih tenang. Gak tenang juga. Bisa dibilang lebih calm? Enggak ya? Enggak juga. Mungkin itu yang kamu rasakan. Aku nggak salah nih, karena itu yang kamu. Tapi kan kita ada bercanda-bercandanya, ada momen di mana ada keluar emosi, kamu tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah. Itu I wouldn't say calm juga. Jadi mungkin emang beda sama kita, karena pembawaan kita menjadi orang yang
lebih dewasa dibanding umur. Yang mereka emang aku sama Zira seumuran ya, tapi pembawaan mereka itu jauh lebih dewasa. Yang mereka alami itu jauh lebih dewasa, dan mungkin karena kedewasaan itu kamu rasa kayak ada smooth dan calmness. Tapi film ini ada nggak sih yang relate banget sama kalian berdua di kehidupan nyatanya, ada kan? Aku rasa Zira itu orang yang sangat perasa, Iya, betul. dan aku adalah orang yang sangat perasa juga. Jadi aku bisa melihat dari beberapa adegan cara Zira berkomunikasi sama orang-orang di sekitarnya, itu aku kayak ya I would kind of do this too. Tapi ya pastinya aku nggak sama ya, tapi there's just little things that I can relate to. Kalau aku, ya enggak ya. Mungkin emang sama-sama cinta sama agamanya, pastinya jauh. Makanya aku selalu bilang dari Gak awal. bisa bilang jauh. Iya, apa? Justru mungkin dia jauh. Ya mungkin aku masih baik belajar. Ya kita background beda. Papa dia ustad, saya papaku koki gitu. Dia gede di pesantren, aku gede di Jamaica. Jadi kayak emang jalan hidupnya berbeda gitu. Tapi dengan memerankan karakternya dia, aku jadi belajar baik banget. Contohnya yang sekarang aku coba selalu lakukan itu masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, itu pasti ujian dari Allah. Terima aja, senyumin dan jalan. Tapi kan banyak orang yang tahu Brian sekarang adalah orang yang dekat banget dengan agama. Apakah dengan film ini kamu semakin banget menjadi sosok yang agamais atau gimana sih Brian? Aku itu sesuatu hal yang gimana ya, aku nggak bisa jelaskan dengan kata, dan kalau aku jelaskan juga kayak kalian nggak bakal ngerti karena jalan orang beda-beda sih. Ya aku lagi berproses, dan itu hubungan aku dengan Maha Kuasa Allah. Jadi aku nggak tahu aku makin dekat, aku nggak tahu aku makin jauh, tapi aku nggak tahu ini juga kerjaan ini ada tujuannya atau apa, tapi aku jalanin. Kalau kita banyak Sama sekali nggak susah ya. Gak susah. Soalnya ini yang baik orang juga masih nggak ngerti, itu brandingnya mungkin kalian bikin ini aneh, tapi emang sebagai seni peran kita emang pas udah masuk set pakai kostum pakai apa, itu Brian dan Yasmin nggak ada. Amar dan Zira yang kalian lihat di frame tadi itu bukanlah Brian sama Yasmin di dunia nyata, dan sangat amat jauh berbeda. Walau cuma kita udah kan terus kita di base camp bareng-bareng, itu kita bukan terjadi Amar dan Zira, itu sudah Yasmin dan Brian yang duduknya di ujung sama di ujung gitu. Jadi ini ya, gimana? Kalian sendiri nonton KMC suka nggak? Suka, jujur? Jujur? Suka. Jujur kita habis cut, ada rasa canggung di sedikit. Iya jujur, kayak masih canggung bukan karena aku masuk sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia sebagai Brian dan Yasmin, kayak kita kalau masuk ya berdua kalau ngobrol ya kayak lu nongkrongan sana tongkrongan gue kayak agak beda gitu, jadi kayak tapi di saat jadi aman sama Zira, dan insya Allah kamu semua merasakan emosinya, itu emang kayak secara tidak langsung kata kasarnya mungkin jiwanya aman sama Zira masuk, karena emang kita niatnya seperti itu. ada batasan nggak sih untuk batasan adegan dari kalian lahir ya? Dari kita berdua nggak ada batasan untuk adegan sama sekali. Kita benar-benar based on the script, based dengan apa yang kita udah readingin selama 2 minggu, based dengan apa yang kita udah ngobrol sama Zira, sama Bunda, dan Jadi ini setiap adegan bukan kayak tiba-tiba kita pengen, nggak harus ada pembicaraan sebelumnya. Konsen itu juga penting, konsen antara pemain juga, soalnya kan adegan juga ada lighting, ada apa video, segala kan harus dibahas semua itu. Dan ini emang kita bahas sesuai script dan persetujuan semua orang, dan insya Allah kan semua suka, masih kayak rasa emosinya. Abang mau sholat. Brian Domani canggung usai adegan mesra dengan Yasmin Naper di 172 Days. Artis peran Brian Domani dan Yasmin Naper membintangi film 172 Days yang diproduksi oleh Star Vision. Brian dan Yasmin memerankan pasangan suami istri, Amir Azikro dan Nazira Safa. Karena karakter yang mereka perankan ditangkap atas kasus dugaan penganiayaan beberapa adegan mesra. Enggak susah. Soalnya gini yang banyak orang masih enggak ngerti, yang ada di film itu bukan Brian dan Yasmin. Mungkin ini dianggap aneh, tapi emang orang seni peran kalau udah masuk set, Brian dan Yasmin udah enggak ada, ujar Brian di daerah epicentrum,
Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Amir dan Nazira yang kalian lihat tadi bukan Brian sama Yasmin, sangat berbeda. Kalau Cut bukan Amir dan Zira, itu Brian dan Yasmin yang duduk di ujung dan ujung, lanjut Yasmin menimpali. Menimpali pernyataan Yasmin, Brian mengakui, setelah beradegan mesra itu, ia dan Yasmin merasa canggung. Sehingga setelah tag adegan, keduanya langsung duduk berpisah. Sebab Brian merasa yang ada di adegan bukanlah dirinya, melainkan sosok Amir. Kalian suka enggak? Kita abis Cut ada rasa canggung. Bukan karena takut sama dia, tapi kalau aku ngomong sama dia Brian dan Yasmin, pun tongkrongan dia berbeda. Jadi saat di set ya kayak Amir Zira merasakan emosinya, kasarnya jiwa Amir dan Zira masuk, ucap Brian. Meski demikian, Brian memastikan semua adegan yang dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang diberikan. Dari kita berdua enggak ada batasan. Based on the script, ujar Brian, setiap adegan bukan kita pengin tapi sesuai skrip, kita bahas semuanya, tutur Brian. 172 Days adalah film yang diadaptasi dari novel karya Nazira Safa. Film itu menceritakan perjalanan cinta Nazira Safa atau biasa dipanggil Zira dengan Amir Azikro, putra almarhum Ustaz Arifin Ilham. Amir mengajak Zira untuk ta'aruf dan menikah. Namun, baru 172 hari membina rumah tangga, Amir pergi untuk selama-lamanya karena sakit. Disutradarai Hadrah Daeng Ratu, film 172 hari dibintangi deretan aktor terkenal, seperti Yasmin Naper, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sopi, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Ghani, dan masih banyak lagi. Film 172 Days tayang di bioskop pada tanggal 23 November tahun 2023. Kayak gitu doang, terus bangun langsung. Enggak, emang agak unik ya.